Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 335-337 menjadi tetangga tuan muda Kevin. Kevin Y, pramuniaga yang sombong dan manja ini, bingung harus berbuat apa. Dia melihat bahwa kartu emas di tangan Kevin Y tidak tahu apakah akan menerimanya atau tidak, juga tidak tahu apakah akan menerimanya. Itu semua salahnya karena terlalu banyak membual tadi. Sekarang tidak mungkin untuk melepaskan diri dari harimau itu. Melihat bagaimana agen real estate itu terjebak di antara batu dan tempat yang keras, Michael Liu merasa senang di dalam hatinya. Michael Liu meniru nada yang digunakan agen real estate itu dan berkata, jadi kamu ingin bersikap keren, tetapi itu terlalu berlebihan. Meskipun wajahnya diolesi dengan lapisan tepung yang tebal, Kevin Y dan dua orang lainnya masih dapat melihat bahwa wajah agen real estate itu memerah. Melihat agen real estate itu berdiri seperti itu, tidak tahu harus berbuat apa, tidak mau mengambil kartu emas dari Kevin Y tertawa, Nona, apakah Anda akan menggesek kartu Anda? Anda tidak berpikir bahwa saya tidak punya uang sebanyak itu di kartu saya, bukan? Kevin Y menarik kartu emas di tangannya sambil berbicara, lalu mengeluarkan cek dari tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, ini tidak baik, saya tidak tahu berapa banyak uang di kartu ini. Baiklah, Anda ambil cek saya. Ini cek bank Swiss, dan ada 500 juta dolar di dalamnya, saya pikir itu sudah cukup. Sambil menepuk-nepuk cek bank Swiss di atas meja, mata Kevin Y tajam. Melihat angka-angka di cek, pramuniaga itu merasa pusing dan tidak berani menerimanya lagi. Ini adalah cek untuk bank Swiss senilai 500 juta. Tidak masalah apakah itu asli atau palsu, jika dia menerimanya, maka semua tanggung jawab akan ada padanya. Bahkan jika dia menjual angka-angka astronomis ini padanya, itu tidak akan cukup. Michael Liu mencibir, perasaan menggunakan uang untuk menghancurkan orang lain terlalu nyaman. Tidak heran mengapa banyak orang suka bermain seperti ini. Jawab. Michael Liu melepaskan kemarahan di hatinya, dan berkata, hei, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat membuat keputusan untuk masalah sekecil ini? Cepat, apakah kamu tahu betapa sibuknya kita? Kita menghasilkan puluhan juta atau lebih setiap menit. Agen real estate itu tidak berdaya. Untungnya, tidak ada rekan kerja di sekitarnya untuk membantunya, jadi dia hanya bisa cemas. Kevin Y adalah pria yang baik, bagaimanapun juga, tidak apa-apa untuk mendidik para pramuniaga tentang kekuatan seperti itu, tidak perlu memaksanya sampai mati. Kevin Y mengulurkan tangan dan menyimpan ceknya, lalu tersenyum dan berkata, Nona, sepertinya Anda tidak dapat membuat keputusan ini, saya tidak ingin mempersulit Anda, jadi Anda dapat pergi dan memanggil manajer Anda sekarang. Mendengar perkataan Kevin Y, pramuniaga itu merasa lega dan segera menganggukkan kepalanya, ya, senior, saya akan pergi sekarang, saya akan segera pergi. Setelah itu, agen real estate itu berbalik dan berlari pergi. Di sisi lain, Michael Liu tidak puas, Anda memberinya keuntungan, memandang rendah saya dengan mata anjing Anda. Kevin Y hanya tersenyum dan berkata, baiklah, Liu tua, jangan begitu dendam dan membunuh. Bagaimanapun, dia hanya seorang gadis. Tidak baik bagi kita bertiga untuk mempersulit seorang gadis. Michael Liu terkekeh, kakak ipar, saya tidak menyangka Anda akan begitu protektif terhadap kaum Hawa. Kevin Y memutar matanya saat melihat Michael Liu, mulut anjing tidak memiliki gading di dalamnya, apa yang Anda maksud dengan perhatian lembut terhadap kaum Hawa? Apakah ini yang disebut sikap seorang sosok sejati? Baiklah, kakak ipar, apapun yang Anda katakan itu benar. Michael Liu tertawa dan setuju dengan Kevin Y. Di dalam departemen penjualan Sky City, Kevin Y dan dua orang lainnya duduk dengan tenang, makan buah-buahan dan minum teh. Bahkan setelah menunggu hampir 20 menit, mereka masih tidak melihat seorang pun. Sial, efisiensi Sky City ini terlalu rendah. Tidak ada yang datang bahkan setelah sekian lama. Di sisi lain, Howard Zhang tersenyum dan berkata, Liu tua, kau harus bersabar. Ini adalah transaksi bisnis besar yang bernilai ratusan juta dolar. Howard Zhang berusaha sekuat tenaga untuk membujuk Michael Liu yang mudah tersinggung di satu sisi, dan di sisi lain, suara sepatu kulitnya yang menendang tanah terdengar. Mereka bertiga mendongak dan melihat seorang sosok paruh baya berjas bergegas menuruni tangga. Pria paruh baya ini tampaknya berusia 40-an.
Dia tidak terlalu tinggi, dan agak pendek dan gemuk. Di belakangnya mengikuti beberapa pemuda berpakaian rapi. Dari kelihatannya, paman gemuk ini seharusnya adalah manajer departemen penjualan. Langkah kaki paman itu cepat. Ketika dia berjalan menuruni tangga, dia tidak sengaja tersandung dan jatuh. Dia seperti bakso saat dia berguling menuruni tangga. Manajer, manajer, beberapa pemuda di belakangnya bergegas maju dan membantu paman gemuk ini berdiri. Manajer, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cepatlah, apakah pelanggan masih menunggu? Dengan lambaian tangannya, paman gemuk itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tanpa peduli apakah wajahnya terlihat buruk atau tidak, dia segera bergegas menuju Kevin Ye. Michael Liu menjepit jarinya, dan tertawa mengejek, bukankah itu hanya menjual rumah, apakah perlu bekerja sekeras itu? Paman gendut itu tiba di samping Kevin Ye dalam beberapa langkah dan menatap Kevin Ye dengan senyum berseri-seri. Setelah mengamatinya cukup lama, dia berkata dengan penuh semangat, "Tuan, apakah Anda ingin membeli rumah?" Kevin Ye melirik paman gendut di depannya dan berkata, "Benar sekali, saya." Paman gendut itu ragu-ragu sejenak sebelum tertawa lagi, "Hehe, orang rendahan ini adalah manajer departemen penjualan Sky City, Liang Sucheng, saya ingin tahu siapa nama Anda." Itu adalah pertanyaan yang sangat biasa, tetapi wajah paman gendut ini sangat gugup. "Nama keluarga saya Ye, Kevin Ye." Mendengar nama ini, senyum di wajah Liang Sucheng menjadi semakin cemerlang, dan bahkan mulai terdengar menyanjung, "Oh, jadi ini Tuan Ye, senang bertemu dengan Anda, senang bertemu dengan Anda. Saya ingin tahu villa mana yang disukai Tuan Ye, Sky City kita. Yang di puncak gunung, 5.000 meter persegi." Kevin Ye berkata dengan acuh tak acuh, lalu bertanya, "Manajer Liang, saya siap membayar rumah itu sekaligus, saya ingin tahu berapa banyak diskon yang dapat Anda berikan kepada saya." Liang Sucheng segera berkata, "Hehe, Tuan Ye adalah tamu terhormat kami, Anda terlalu asing bagi saya." Setelah jeda, Liang Sucheng melanjutkan, "Villa seluas 5.000 meter persegi itu memiliki harga pasaran 100.000 yuan per meter persegi. Namun, saya telah mendengar apa yang terjadi di sana. Meskipun itu adalah kesalahan anggota staf kami, Sky City kami selalu jujur dalam bisnis kami. Karena dia mengatakan akan memberikan diskon 50%, maka dia harus melakukan apa yang dia katakan. Bagaimana dengan ini, jika Tuan Ye benar-benar menginginkan rumah besar itu, maka mari kita gunakan diskon 50% yang kita sepakati tadi. Bagaimana dengan 250 juta? Apa?" Kevin Ye dan Michael Liu tertegun sejenak, lalu saling memandang, berpikir, apakah benar-benar ada hal yang begitu baik di dunia ini? Real estate dapat dijual dengan diskon 50% sekarang. Liang Sucheng tampak seperti seorang budak, tetapi pemuda di belakangnya terus-menerus menekan kalkulator. Kemudian, sambil mengerutkan kening, dia dengan lembut mengingatkan, "Manajer, tanah dan konstruksi kita harganya lebih dari jumlah ini, kita harus menjualnya sesuai dengan harga pasaran. Itu akan menjadi kerugian." Liang Sucheng tiba-tiba menoleh, dan dengan dingin mencaci maki, "Apa yang kau tahu, pergilah ke samping." Setelah dia selesai berbicara, Liang Sucheng menatap Kevin Ye dengan senyum patuh di wajahnya sekali lagi. Melihat Kevin Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, Liang Sucheng berpikir bahwa Kevin Ye meremehkan harga ini atau apakah itu terlalu mahal. Setelah memeras otaknya, Liang Sucheng tertawa lagi, "Tuan Ye, harga 250 juta ini sudah menjadi harga awal, saya rasa tidak dapat diubah. Namun, anggota staf kami tidak melihat Gunung Tai dan menyerbu ke Tuan Ye. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami, Kota Langit, bersedia berkontribusi untuk merenovasi villa Tuan Ye. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Tuan Ye." Kevin Ye dan Michael Liu sama-sama tercengang. Kota Langit sedang terburu-buru untuk menjual rumah mereka, mereka telah melipat rumah mereka, dan telah berjanji untuk mendekorasi ulang. Michael Liu tertawa, dan terus mendorong Kevin Ye, "Saya katakan saudara ipar, kue yang jatuh dari langit adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda mohon, untuk apa Anda masih berdiri di sana dengan linglung?" "Benar sekali, saudara Ye. Cepat setujui." Kevin Ye memikirkannya, dan merasa ada yang tidak beres dengan sikap Liang Sucheng, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Akhirnya, di bawah tatapan gugup Liang Sucheng, Kevin Ye terkekeh dan berkata, "Baiklah, karena manajer Liang begitu tulus, maka mari kita putuskan ini dengan senang hati." Melihat bahwa Kevin Ye telah setuju, Liang Sucheng langsung tersenyum seolah-olah dia telah diberi amnesti. "Bagus, bagus, bagus, Tuan Ye memang orang yang lugas.
Saya akan menyelesaikan prosedur untuk Tuan Ye sekarang juga. Dengan senyum di wajahnya, Liang Sucheng pergi dengan gembira. Manajer itu salah minum obat hari ini. Dia benar-benar memberi diskon. Apa-apaan ini? Benar sekali, manajer kita dikenal sebagai Liang Pipi, satu karakter yang rambutnya dicabut dari kepalanya. Apa yang terjadi padanya hari ini? Melihat pandangan belakang Liang Sucheng, kedua pemuda itu bergumam sendiri dengan ekspresi bingung. Meskipun masalah ini agak aneh, Liang Sucheng harus mengakui bahwa manajernya sangat efisien. Dalam waktu kurang dari 20 menit, prosedur untuk villa seluas 5.000 meter persegi selesai. Semua barang termasuk sertifikat real estate dan sertifikat tanah tersedia. Selanjutnya, untuk pertama kalinya, Liang Sucheng mengirim Kevin Ye dan dua orang lainnya ke pintu departemen penjualan. Manajer Liang, ngomong-ngomong, kapan saya bisa pindah ke rumah ini? Kevin Ye bertanya secara khusus sebelum dia pergi. Liang Sucheng buru-buru berkata, 3 hari, Tuan Ye, tolong beri saya 3 hari lagi, saya pasti akan membantu Anda menangani ini dengan benar. Kalau begitu, terima kasih, Manajer Liang. Kevin Ye memberi Liang Sucheng senyum sopan, lalu berbalik dan berjalan menuju Porsche di samping. Tepat sebelum dia naik kereta, tatapan Kevin Ye masih bingung menyapu lantai kota langit. Kakak Ye, apa yang sedang kamu lihat? Howard Zhang bertanya dengan bingung. Kevin Ye hanya tertawa canggung, tidak apa-apa, aku terus merasa ada sepasang mata yang menatapku dari atas. Saat dia mengatakan itu, Kevin Ye menggelengkan kepalanya, hehe, mungkin itu salah pahamku. Masalah rumah akhirnya diputuskan, dan Porsche itu juga perlahan mulai bergerak, perlahan meninggalkan departemen penjualan Sky City. Namun, tepat pada saat ini, Sky City berada di lantai 6 departemen penjualan. Sepasang mata yang indah menatap ke bawah, memperhatikan sedan Porsche itu pergi. Dia tertawa puas, hehe, Tuan Muda Kevin, sepertinya kita akan menjadi tetangga. Memikirkannya membuatku sangat bersemangat. Bab 336 Anda telah membaca terlalu banyak novel seni bela diri, bukan? Hanya dalam waktu 1 jam, Kevin Ye telah menghabiskan uang sebanyak 250 juta begitu saja. Namun, setelah Kevin Ye menghabiskan uang ini, dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Pada akhirnya, Kevin Ye cukup puas dengan villa di puncak kota langit. 5.000 meter persegi sudah cukup bagi Kevin Ye untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Meskipun tidak sebanding dengan tanah miliknya yang abadi di dunia abadi, tidak peduli apapun, dia memiliki markasnya sendiri di Linhai. Porsche 911 melaju di sepanjang jalan bersama Linhai. Musik heavy metal di dalam mobil terus meledak, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ketiga orang di dalam mobil itu dalam suasana hati yang luar biasa baik. Kakak ipar, kita juga telah membeli rumah besar ini, bukankah kita harus keluar dan merayakannya? Sambil mengemudi, Michael Liu menyarankan. Mengenai usulan Michael Liu, Howard Zhang segera menyetujuinya, benar sekali, benar sekali. Kenapa kita tidak pergi ke aula giok emas? Kevin Ye tertawa sinis, kita pasti akan merayakannya, tapi jangan pergi ke aula giok emas hari ini, kami akan membawa kalian ke sana hari ini. Hah? Michael Liu dan Howard Zhang langsung kecewa, terutama Michael Liu, saat dia berkata dengan tidak senang, keringat. Kakak ipar, kamu terlalu pelit. Kamu baru saja menghabiskan lebih dari 200 juta sekaligus. Karena kita akan merayakannya, setidaknya kita harus pergi ke tempat yang layak. Apa artinya ini? Benar sekali, Kakak Ye, aku sangat merindukan hidangan di aula Jin Yu, kenapa kita tidak pergi ke sana hari ini? Howard Zhang tampak manis saat dia memohon. Kevin Ye menghela nafas, bukannya aku tidak ingin membawa kalian ke kuil giok emas, hanya saja aula itu sedang direnovasi. Aku tidak percaya padamu. Dengan ekspresi tidak percaya, Michael Liu memutar setir dan segera berlari ke arah kuil giok emas. Kevin Ye menghela napas, jarang sekali aku mengatakan yang sebenarnya, mengapa kalian tidak percaya padaku? Melihat Michael Liu mengemudi langsung ke arah aula giok emas, Howard Zhang merasa gembira. Namun dibandingkan dengan perasaannya, mulut Howard Zhang lebih jujur, air liurnya mengalir ke seluruh lantai. Namun, tepat ketika Michael Liu dan Howard Zhang bekerja sama untuk membantai orang super kaya ini, Kevin Ye, satu hal telah menghantam hati mereka dengan keras. Porsche 911 yang sepi itu berhenti di pintu masuk rumah giok emas begitu saja, dan melihat ke pintu besar kuil giok emas yang terbungkus tirai besar, Michael Liu tertegun sejenak sebelum membuka mulutnya dan berkata, sialan, apakah benar-benar sedang direnovasi?
Saat dia berkata demikian, Michael Liu menoleh dan menatap Kevin Ye dengan aneh, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak ipar, kami bertiga tampaknya sedang berada di sekolah untuk mengikuti ujian masuk. Bagaimana kau tahu bahwa seluruh aula giok emas sedang direnovasi? Sudut mulut Kevin Ye sedikit terangkat, dan tersenyum misterius, sudah kuduga. Kakak Ye, mungkinkah kau benar-benar seorang master peralatan konsolidasi tingkat dewa? Ini, kau bahkan dapat menebak ini. Howard Zhang membelalakkan matanya lebar-lebar, dia sama sekali tidak mempercayai kebohongan Kevin Ye. Kevin Ye juga tidak menjelaskan, tetapi melanjutkan, ayah, sepertinya aku tidak akan dapat menghabiskan semua uangku hari ini di kuil giok emas. Baik Michael Liu maupun Howard Zhang menundukkan kepala mereka seperti ayam jantan yang kalah. Karena tindakan memukuli Taipan itu tampaknya mustahil sejak awal, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menyetujui saran Kevin Ye. Kalian berdua, jangan terlihat begitu sedih. Bukankah ini hanya masalah makan? Saat aula giok emas dibuka kembali, saudara ini akan mentraktir kalian makan besar. Kevin Ye berkata sambil terkekeh, dan kemudian, dengan pandangan yang sedikit lebih dalam di matanya, dia melirik seluruh aula emas dan giok yang saat ini sedang direnovasi. Dia hanya bisa bergumam dalam hatinya, Sue tua, maaf. Langit malam Linhai dengan cepat turun, dan orang-orang di benua langit mendalam masih mabuk seperti biasanya. Di jalan menuju Linhai, kota laut gunung saat ini tertutup asap. Dari waktu ke waktu, orang bisa mencium aroma daging panggang dan bau minyak yang perlahan-lahan meresap ke dalam arang yang terbakar. Seluruh jalan Shanghai dipenuhi dengan barbeque dan tempat barbeque. Di bawah langit Juni, orang-orang duduk dalam kelompok 3 atau 5 orang di kursi pinggir jalan, makan kebab dan minum bir. Itu sangat menyenangkan. Ada cukup banyak orang yang makan kebab di jalan, tetapi tidak banyak orang yang mengendarai Porsche untuk makan kebab. Hei, Hyacin, mengapa aku merasa seperti adik perempuan tetangga, yang sedang mencuci kakinya, menatap kita sepanjang waktu. Pada saat ini, Michael Liu sedang memegang bir dingin di tangan kanannya sambil menggulung tusuk sate dengan tangan kirinya. Howard Zhang tertawa, Liu tua, kurasa kau pasti gila memikirkan wanita. Kenapa kau tidak keluar sekolah begitu lama? Tidakkah kau merasa bahwa bahkan gadis kecil di sebelah rumahmu menjadi lebih cantik? Persetan denganmu. Hyacin, aku serius, apakah kau pikir adik perempuan itu telah menyukai tuan muda ini? Michael Liu merasa bahwa egonya baik. Kevin Ye segera menyiramkan seember air dingin ke Michael Liu, maksudmu? Liu tua, kurasa dia mungkin mengincar uangmu. Lihat seluruh jalan, hanya kau yang bisa mengendarai Porsche untuk makan kebab. Michael Liu tampak polos saat berkata, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Sambil mengatakan itu, Michael Liu menatap Kevin Ye dengan kepahitan yang tersembunyi, kakak ipar, makan tusuk sate barbeque disarankan olehmu. Howard Zhang yang berada di samping tampaknya telah mendapat kesempatan, dan segera mengangguk, baiklah, aku bisa membuktikannya. Kevin Ye mendengus dengan senyum yang bukan senyum, kalian berdua bajingan. Melihat bahwa Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa, Michael Liu dan Howard Zhang saling memandang dan tertawa, menunjukkan ekspresi kebencian yang sama. Setelah 3 putaran minum, Howard Zhang, Michael Liu dan yang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk. Sebaliknya, mereka menjadi lebih bersemangat semakin banyak mereka minum. Penjepit kosong di atas meja telah dibersihkan satu demi satu. Jumlah penjepit itu mungkin sedikitnya 500, bahkan jika jumlahnya tidak lebih dari 1000. Bahkan bos toko barbeque itu berbeda. Dari mana ketiga orang ini berasal? Bagaimana mereka bisa makan begitu banyak? Setelah bersendawa, Kevin Ye menoleh ke Michael Liu dan berkata, oh, Liu tua, aku ingat bahwa setelah King Yuan kembali, aku memiliki 5 batu mentah yang disimpan di gudang keluargamu. Setelah turnamen sekolah berakhir besok, aturlah orang untuk membantuku mengangkut semuanya ke kota langit. Michael Liu tertawa nakal. Hehe, kakak ipar, kamu akhirnya ingat 5 batu mentah itu. Kupikir kamu sudah melupakannya. Lupa. Kevin Ye menggelengkan kepalanya, mengapa aku harus melupakan masalah sepenting itu? Kamu sudah menjadi miliarder sekarang, bukankah beberapa biji itu seperti gerimis di matamu? Michael Liu berkata dengan jijik. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, lalu langsung memberikan Michael Liu sebuah kastanye manis dan berkata, dasar bocah nakal, kenapa kau bicara omong kosong sekarang? Sebaiknya kau cepat cari orang yang bisa mengurusnya. Apa kau masih mau belajar kungfu? Michael Liu langsung menjadi pintar. Memikirkan penampilan Kevin Ye yang mengerikan di dalam Villa Konorsue, Michael Liu menjadi takut sekaligus gembira.
Michael Liu buru-buru berkata, "Hehe, kakak ipar, bukankah aku hanya bercanda? Kenapa kau begitu serius?" Michael Liu lalu menepuk dadanya dengan ekspresi berlebihan, "Jangan khawatir, urusanmu adalah urusanku. Jika kau punya perintah, aku akan segera mengikutinya." Lebih seperti itu, Kevin Ye bergumam, lalu mengambil tusuk sate di sampingnya dan mulai memainkannya. Di sebuah villa di kota langit, Kevin Ye mulai menerapkan rencana kultivasinya selangkah demi selangkah dengan bantuan 5 batu mentah. Pada saat itu, Kevin Ye merasa semuanya sudah siap, hanya ada angin timur. "Berhenti, kau berhenti di sana. Dasar bajingan kecil, kau masih berani lari. Aku akan membunuhmu." Tepat saat Kevin Ye telah menenangkan emosinya dan bersiap untuk menikmati pesona jalan yang penuh dengan barbeque ini, sebuah teriakan mendesak datang tepat di depannya. Kedua sisi jalan pegunungan dan laut awalnya dikelilingi oleh tempat barbeque, dengan hanya koridor panjang dan sempit di tengahnya. Sosok kurus dan lemah terus berjalan di jalan di belakangnya, sementara 7 hingga 8 pria kekar mengejarnya. Seketika, seluruh jalan menjadi gempar. Setelah beberapa saat, tempat barbeque terbanting karena benturan. Arang di tungku dituangkan ke tanah dan api bersinar terang, membuat tempat barbeque terlihat sangat berantakan. "Hei, hei, apa yang kalian lakukan? Pesawat jenis apa ini?" Beberapa pemilik kios di toko barbeque itu mengumpat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan sosok mungil itu berguling dan merangkak maju. Sesekali, ia menoleh untuk melihat apakah sekelompok pria di belakangnya telah menyusul. "Sial, apa-apaan ini?" Sekelompok orang dewasa menindas anak kecil di siang bolong. Tidak ada keadilan untuk itu. Ketika Michael Liu melihat kejadian ini, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Anak laki-laki kecil itu mengenakan pakaian lusuh dan wajahnya penuh dengan anak kucing. Ia tampak seperti pengemis. Namun, rambut biru muda sebahunya tampak sangat mempesona. Si kecil itu melihat bahwa orang-orang di belakangnya semakin dekat dengannya, jadi ia langsung melompat ke atas meja barbeque dan mendesak mereka untuk bergerak maju mundur di atas meja barbeque. Pria yang memimpin jalan itu pendek, gemuk, dan jahat. Ia botak, dan ketika ia melihat pengemis kecil itu berlari ke kiri dan ke kanan, ia menjadi marah. Ia tidak peduli lagi pada mereka. Dia mencengkeram meja barbeque dengan kedua tangan dan menjatuhkan pengemis kecil itu ke tanah dengan suara keras. Beberapa orang di belakangnya bergegas maju dan menekan pengemis kecil itu ke tanah. Melihat pengemis kecil itu telah ditundukkan, lelaki gemuk bertato di lengannya itu melangkah maju dan mengangkatnya dalam keadaan terbalik. Dasar bajingan kecil, teruslah berlari. Jika kau punya nyali, teruslah berlari." Saat dia berbicara, lelaki kekar itu mengabaikan pengemis muda yang sedang melawan dan menamparkan wajahnya. "Ayahmu ingin kau lari, ayahmu akan memukulmu sampai mati." Namun, saat si gendut pendek itu mengangkat tangannya, Kevin Ye, yang tidak jauh dari sana, menamparkan meja dengan keras dengan telapak tangannya, menyebabkan beberapa arang yang tersisa di dalam oven beterbangan dan mendarat di pergelangan tangan si gendut pendek itu dengan suara tepukan. Si gendut pendek itu terkejut, seluruh pergelangan tangannya memerah. Kemudian, matanya dipenuhi jejak kemarahan saat dia berteriak, "Siapa itu? Bajingan kecil mana yang berani memukul ayahmu dengan senjata tersembunyi? Ayahmu akan mengulitimu hidup-hidup." Melihat kekejaman pria besar itu, semua pelanggan di dekatnya menundukkan kepala. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk menghindari malapetaka bagi diri mereka sendiri. Adapun Michael Liu, dia tidak takut pada langit atau bumi. "Keledai botak itu, apakah kamu sudah membaca terlalu banyak novel seni bela diri?" Bab 337 Kau dalam masalah, kau dalam masalah. Di daerah pusat kota, beberapa pria ganas mengejar seorang anak tak bersenjata. Dari sudut pandang manapun, jelas terlihat bahwa mereka dipenuhi amarah. Namun, di seluruh jalan, selain Kevin Ye, tidak ada seorang pun yang berani berteriak atau menghentikan mereka. Semua orang takut mendapat masalah. Tidak ada yang bisa menghentikan adegan kekerasan seperti itu. Semua orang tidak bisa menahan perasaan bahwa dunia ini dingin dan orang-orangnya hangat. Michael Liu saat ini sangat saleh dan penyayang. Tuan muda kita Liu tidak takut pada sekelompok orang yang tampak ganas ini, dan masih berani mengucapkan kata-kata ejekan. Begitu Michael Liu membuka mulutnya, semua kontradiksi tampaknya telah berkumpul pada Kevin Ye. Pria botak pendek dan gemuk itu mendongak dan melihat bahwa mereka hanya 3 bocah nakal yang masih basah di belakang telinga, jadi dia sama sekali tidak keberatan. Dia mengulurkan tangannya dan melemparkan pengemis kecil itu kepada bawahannya, lalu berjalan ke meja Kevin Ye sendirian.
Dengan alis berkerut, pria pendek, gemuk, dan botak itu berkata dengan kasar, "Hei, kalian bajingan busuk, apakah kalian yang menggunakan arang untuk menghancurkan Laozi? Mengapa bertanya ketika kalian sudah tahu jawabannya?" Howard Zhang mendengus jijik sambil terus memakan kebabnya dan meminum birnya. Sejak dia mengembangkan mantra penyihir, keberanian Howard Zhang tumbuh. Terhadap para pengganggu kecil ini, Howard Zhang tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Mungkin ini adalah semangat klan penyihir kuno. Mendengar kata-kata Howard Zhang, si botak pendek dan gemuk menjadi marah. Tangannya dengan ganas mencengkeram Kevin Ye dan dua lainnya saat dia bersiap untuk membalik meja barbecue. Kalian bajingan kecil, kalian ingin membalik langit. Namun, tepat saat pria botak pendek dan gemuk itu mengangkat tangannya, Kevin Ye menepuk telapak tangannya di atas meja. Dengan suara gemuruh, meja barbecue tetap tidak tersentuh. Sedangkan pria botak pendek dan gemuk itu, tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan dia jatuh berlutut di tanah. Kevin Ye bahkan tidak melirik si gendut pendek itu, wajahnya penuh dengan penghinaan. Michael Liu bercanda, "Hei, dasar keledai botak, meskipun kau melakukan kesalahan, kau seharusnya tidak berlutut, hadiah ini terlalu besar, aku tidak bisa menerimanya." Dengan itu, Michael Liu mengangkat kakinya dan langsung menendang wajah si gendut pendek botak itu. Wajah si gendut pendek botak itu langsung berlumuran darah, dan dia jatuh dengan keras. Meskipun Michael Liu bukan seorang seniman bela diri, dia masih merupakan 10 ahli teratas di sekolah menengah pertama Ling Hai No. 1. Kekuatan tendangan ini bisa dibayangkan. Si gendut pendek botak itu menggelengkan kepalanya, dan akhirnya bangkit dari tanah. Kalian orang-orang merah kecil. Aku akan membunuh kalian semua. Pria botak pendek dan gemuk itu berteriak pada teman-temannya di belakangnya, "Apa kalian sudah mati? Ayo, dasar bajingan kecil." Setelah tertegun beberapa saat, 4 hingga 5 orang di belakang pria botak pendek dan gemuk itu akhirnya bereaksi dan segera bergegas menuju meja Kevin Ye. Pelanggan di sekitarnya semua ketakutan, kepala mereka bahkan lebih tertunduk seperti burung unta. Beberapa dari mereka bahkan segera membayar tagihan dan pergi. Menurut pendapat mereka, yang terbaik adalah menghindari memprovokasi orang lain sebisa mungkin. 5 atau 6 pria kekar menyerang 3 pemuda yang tampak seperti mahasiswa. Mereka bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui apa hasilnya. Namun, saat ini, tidak ada yang berani memanggil polisi. Semua orang terus berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada ketiga anak pemberani ini. Menghadapi beberapa bola daging yang menerkam ke arahnya, Kevin Ye bahkan tidak ingin bergerak. Dia hanya memberi isyarat kepada Howard Zhang dengan mulutnya, "Hyacin, pergilah dan urus mereka, lihat saja mereka dan kamu akan kesal." Saat dia berkata demikian, Kevin Ye bahkan memberinya beberapa nasihat, "Namun, jangan bunuh dia. Tidak baik jika kau membunuhnya." Begitu Howard Zhang mendengar itu, dia langsung bersemangat, dan garis keturunan klan penyihir kuno miliknya langsung menyala. "Baiklah, saudara Ye, lihat saja aku." Howard Zhang begitu bersemangat hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Sudah berhari-hari sejak dia bertarung dengan Liu Sengming Yue. Sekarang orang-orang ini tiba-tiba muncul entah dari mana untuk membantunya berlatih, bagaimana mungkin Howard Zhang tidak bersemangat? Dengan kekuatan kakinya, Howard Zhang melompat dengan ganas dari posisinya. Pada saat yang sama, 5 hingga 6 pria kekar segera mengepung Howard Zhang. "Adik-adik, mari kita bunuh ini dulu. Kita akan urus dua lainnya nanti." Mendengar panggilan dari pria botak pendek dan gemuk itu, beberapa pria bertubuh besar semuanya memiliki senyum jahat di wajah mereka saat mereka mengulurkan tangan mereka yang kuat dan meninju ke arah Howard Zhang. Namun, orang biasa hanyalah orang biasa. Bahkan ketika mereka menyerang, mereka sangat sulit diatur. Menurut Howard Zhang, tinju-tinju ini begitu lunak sehingga tidak memiliki kekuatan apapun. Howard Zhang menerima beberapa pukulan dari orang-orang ini, dan dengan ekspresi tidak senang, dia berkata dengan nada menghina, "Kamu berani keluar dan mengacaukan masyarakat dengan cara seperti ini, kamu benar-benar bahan tertawaan." Setelah satu kalimat saja, saat suara Howard Zhang jatuh, semua pria besar yang baru saja memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka semuanya tergeletak di tanah, dan mulai meratap. "Tanganku, ibuku, tanganku. Perutku, tidak bisa lagi, perutku." Melihat sekelompok orang yang berguling-guling di tanah, Howard Zhang tiba-tiba merasa sangat kecewa. "Hei, hei, hei, aku sedang membicarakan kalian, apa yang kalian lakukan? Bangun, bertarung lagi saat kalian sudah bangun, bukankah ayah ini sudah selesai bermain?" Setelah itu,
Howard Zhang berdiri dan menendang salah satu dari mereka, menyebabkan mereka jatuh dan merangkak. Bangun, bangun, jangan pura-pura mati di depan ayahmu. Namun, tidak peduli seberapa keras Howard Zhang menendang mereka tidak bangun dan hanya berguling-guling di tanah. Semua penonton di samping terkejut. Seorang siswa yang tampaknya biasa-biasa saja benar-benar mampu menghajar sekelompok raksasa sampai mereka mencari gigi di tanah. Apakah ada logika di dunia ini? Melihat sekelompok orang yang tergeletak di tanah dan tidak mengatakan apa-apa, Howard Zhang dengan getir menoleh ke belakang dan sekali lagi duduk. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sekelompok sampah tidak berguna yang hanya memiliki kekuatan bertarung 5. Namun, setelah Howard Zhang berjalan-jalan sebelum kembali, pengemis kecil berambut biru muda itu tanpa sadar telah duduk di pangkuan Kevin Ye. Howard Zhang menoleh lagi, dan melihat bahwa pria bertubuh besar yang menangkap pengemis kecil tadi tergeletak di tanah tidak jauh dari sana, dan bergerak-gerak. Kevin Ye sedang bermain-main dengan pengemis kecil di kakinya, memberikan paha ayam panggang yang harum kepada pengemis kecil itu dan berkata, "Adik kecil, apakah kamu lapar? Makanlah paha ayam ini." Pengemis kecil itu gugup, tetapi matanya penuh dengan keinginan ketika dia melihat paha ayam itu. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang kotor, tetapi menariknya kembali, seolah-olah dia takut. "Adik kecil, jangan takut. Paha ayam kakak adalah makananmu." Pengemis kecil itu tampaknya dapat memahami kata-kata Kevin Ye, tetapi dia tetap tidak bersuara. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba meraih paha ayam di tangan Kevin Ye dan mulai mengunyahnya. "Pelan-pelan, pelan-pelan, kakak punya banyak makanan di sini, kita tidak terburu-buru." Kevin Ye dengan lembut membelai rambut pengemis kecil yang menutupi wajahnya, dan berkata dengan sangat ramah. Meskipun pengemis kecil itu masih tidak mau berbicara, dia menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap Kevin Ye, wajahnya yang kotor memperlihatkan ekspresi bersyukur. Benar-benar anak kecil yang menyedihkan. Aku ingin tahu dari keluarga mana dia berasal. Michael Liu menyesap birnya dan berbicara dengan penuh emosi. Howard Zhang di sisi lain, tertawa, lihatlah rambutnya yang biru muda, dia tidak terlihat seperti anak orang biasa. Tepat ketika Howard Zhang dan Michael Liu masih menebak-nebak tentang latar belakang pengemis kecil ini, di tengah-tengah rintihannya, lelaki botak pendek dan gemuk itu akhirnya merangkak bangkit dari tanah sambil kesakitan. Namun, pria botak pendek dan gemuk itu tidak berani bertindak gegabah lagi dalam menghadapi kekuatan bertarung Howard Zhang. Dia hanya menatap Kevin Ye dan dua orang lainnya dengan ketakutan, sambil berbicara dengan nada yang galak, "Bocah bau, kau telah membuat dirimu dalam masalah. Kau telah membuat masalah besar. Jika kau punya nyali, jangan pergi. Tunggu, ketika bos kita tiba, lihat bagaimana kau akan menghadapinya." Sebelum pria botak pendek dan gemuk itu bisa menyelesaikan kata-katanya, sepotong arang yang terbakar terbang ke arahnya. Itu mengenai tepat di mulutnya, membuatnya menjerit kesakitan. Kemudian, dia menutup mulutnya dan berlari ke depan. Kevin Ye terus menggoda anak laki-laki kecil di pangkuannya, dan kemudian melengkungkan bibirnya dengan jijik, "Noob.